Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie. Seperti biasa sebelum saya mulai, saya akan disclaimer dulu bahwa saham-saham yang nanti akan kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan untuk teman-teman yang ingin request saham-saham selanjutnya, maka silakan join ke Telegram Wisdom and Invest ya. Jadi jangan request di YouTube ini, requestnya di grup Telegram. Grup ini adalah grup publik, jadi siapapun bebas untuk join dan ini free sifatnya. Jadi teman-teman bisa saling sharing di grup Telegram ini. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi kalau kita menggunakan chart ini, dia tuh udah ada sinyal untuk beli dan jualnya, berupa sinyal segitiga hijau itu untuk belinya dan segitiga merah itu untuk jualnya. Jadi itu gampang banget, kita tinggal ikutin aja. Ketika dia ada sinyal untuk beli maka beli, ketika ada sinyal untuk jual maka kita jual. Tapi hati-hati ya, jangan sampai salah cara penggunaannya. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih detail cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest dengan baik dan benar, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest secara lebih detail. Dan untuk teman-teman lain yang ingin menggunakan chart dari Wisdom and Invest secara free, itu juga bisa loh. Tapi memang chart yang nanti diberikan secara free itu agak berbeda ya dari chart yang biasa dipakai oleh member. Nah, nggak hanya chart, teman-teman juga akan mendapatkan free screener. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Dan pilihan sekuritasnya itu ada banyak banget, jadi teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan pilihan teman-teman yang dirasa cocok ya. Untuk lebih lengkapnya infonya, maka teman-teman silakan langsung kontak aja adminnya di nomor WhatsApp dan ID Telegram yang ada yang saya cantumin di deskripsi di bawah. Kita masuk ke analisanya. Untuk BMRI ini sudah nggak ada sinyal entry-nya ya, jadi belum ada sinyal entry. Dia terakhir muncul sinyal sell di sini dan di sini ada sinyal entry-nya. Mungkin masih profit atau impas ya, karena hanya selisih dikit aja. Untuk kondisinya sekarang, jadi belum ada sinyal entry. Tapi kita lihat di sini momentumnya dia berwarna titik pink nih. Jadi memang dari sejak di sini pun dia sudah berwarna titik-titik pink ya, artinya berpotensi sideways. Maka saat dia sideways, kita bisa abaikan aja segitiga hijau dan merahnya. Kita gunakan strategi yang lain ya, yaitu buy on support dan sell on strength. Kalau sinyal validnya, sebetulnya sinyal validnya adalah seperti ini. Jadi ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya mulai menjadi hijau-hijau dan ada momentumnya berwarna biru benhur dan semakin menanjak. Jadi kalau muncul sinyal yang valid seperti itu, ini teman-teman boleh, sangat boleh ya untuk entry. BMRI. Nah, ini memang sebetulnya waktu itu cakep ya, karena dia breakout dari channel downtrendnya, tapi dia karena belum ada momentum maka potensinya dia akan bergerak sideways dulu. Untuk sideways-nya, ini area supportnya ada di sebelah sini. Dia memang lagi pas di support juga ya kemarin, dan dia berhasil mantul. Supportnya yaitu 6350 dan support bawahnya lagi ini ada 6200. Paling bawah ini ada 6100. Untuk resistnya, ini mudah-mudahan dia bisa testing ya, resistnya yang di sini yaitu 6675 atau bahkan mudah-mudahan dia breakout dari 6675 dan testing 6875. Tapi tentunya ini tergantung didukung oleh indeks kita juga ya. Kalau indeksnya bagus, maka ada potensi yang cukup bagus untuk si BMRI ini. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif buy, maka bisa spekulatif buy di area support. Ini kemarin sebetulnya ya, kalau hari ini sih masih nggak begitu jauh. Lebih bagus kalau entry-nya tuh kemarin nih, karena pas-pas di area support 6350. Kalau yang entry kemarin maka seharusnya hari ini sudah profit ya 150 poin. Mudah-mudahan dia bisa segera testing resistnya yang di 6675 ataupun bahkan 6875.
Maka teman-teman kalau sudah ada yang profit, jangan lupa pasang trailing stopnya ataupun stop lossnya ya. Kalau dia sampai breakdown dari 6100, maka jadinya tidak oke lagi. Untuk KF ini juga belum ada sinyal entry-nya, tapi dia sudah berada di area support nih. Pixelnya sih saat ini masih merah-merah, momentumnya juga merah-merah, jadi masih agak kurang oke ya. Indikatornya ini belum oke, tapi kita cek dulu area supportnya. Ini KF. Supportnya di sini ada sekaligus support MA200 ya, yang titik-titik ini adalah MA200, jadi mudah-mudahan dia cukup kuat di area sana, yaitu ada 2910, dan ini juga memang pas lagi di area support nih 3080, dia ada support juga. Jadi mudah-mudahan dia mampu untuk mantul di area situ dan bisa testing resistnya ya. Kalau resistnya kita bisa gunakan resist garis win. Jadi seperti di sini saat dia mantul, lalu di sini dekat resist win, maka teman-teman boleh take profit kalau dia belum berhasil breakout juga. Nah ini resist garis winnya, kalau garis winnya ini ada di 3400. Kalau dia breakdown dari support 2910 yang sekaligus ada support MA200 nya, maka jadinya tidak oke lagi ya. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Untuk BNGA ini sinyal segitiganya atau sinyal entry-nya ada di sebelah sini. Ini sinyal entry, statusnya masih hold dengan profit 9,3%. Jadi lumayan ya, di saat indeks seperti ini masih ada yang bisa profit juga. Pixelnya saat ini hijau-hijau, jadi masih oke, dan momentumnya juga ada, masih oke. Selama dia bertahan di atas garis win masih bagus, jadi mudah-mudahan walaupun dia koreksi kemarin masih bisa mantul dan testing kembali area resistnya nih. Supportnya ada di sebelah sini 1075, dan dia juga mantul ya dari garis win. Ini kemarin dia mantul di garis win, dan hari ini dia membentuk inside bar, jadi masih sideways. Mudah-mudahan dia mampu dalam beberapa hari ke depan dia bisa testing lagi area resistnya. Resistnya yaitu di sebelah sini 1170, atau bahkan mudah-mudahan dia bisa testing lagi resist yang di 1250. Kalau dia sampai breakdown, maka teman-teman ingat ya, jangan lupa pasang trailing stopnya bagi yang sudah profit, atau bagi yang baru mau entry maka sebetulnya bisa spekulatif buy di support yang ini nih, support horizontal yang di sini 1075, bisa spekulatif buy ya. Dan jangan lupa batasi resiko. Di sini ada support lagi nih 1030. Kalau dia sampai breakdown dari 1030 jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit ya kalau sampai dia breakdown dari area support. Untuk Elsa ini belum ada sinyal entry-nya, jadi terakhir dia muncul segitiga merah, artinya sudah exit dan belum ada posisi lagi. Statusnya di sebelah kiri juga non ya, artinya tidak ada posisi. Pixelnya merah-merah masih kurang oke, dan momentumnya juga berupa titik pink, jadi masih bergerak sideways. Untuk Elsa ini korelasi juga dengan oil, maka sebaiknya teman-teman perhatiin juga ya harga komoditas oilnya. Kalau harga komoditas oil yang mendukung, maka ada potensi si Elsa ini bisa naik. Supportnya ada di sebelah sini yaitu 380, dan resistnya bisa kita gunakan resist yang di sini ya, mudah-mudahan dia bisa ke sana kalau dia mantul, yaitu di 428. Paling terdekat sih kita bisa gunakan resist win-nya yaitu 394. Kalau sampai dia breakdown dari 380 atau closingnya ya di bawah 380, maka saran saya sih teman-teman sebaiknya exit dulu, lalu pantau kembali di support mana dia akan mantul. Kalau dia mantul di area support berikutnya, maka teman-teman bisa spekulatif buy lagi. Untuk Teens juga belum ada sinyal entry-nya, jadi terakhir sudah exit di sebelah sini, exit juga dalam kondisi profit, di sini entry, di sini exit, dan statusnya di sebelah kiri non, artinya tidak ada posisi.
pixelnya merah-merah, masih kurang oke, momentumnya juga merah-merah ya. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini 1575. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif maka bisa mulai spekulatif. Jangan lupa pantau juga harga komoditas dari timahnya, karena TINS ini termasuk sektor mining ya, dan sektor mining itu sebetulnya sudah mulai mau reversal, dan hari ini yang reversal duluan adalah saham DOIT yang dari sektor mining. Namun harus hati-hati juga ya, ini kalau misalnya dia sampai breakdown dari 1575 maka sebetulnya jadi nggak oke banget, karena ada potensi dia membentuk double top. Tapi selama dia belum breakdown maka pattern ini belum valid ya, kita tidak bisa katakan itu adalah double top kecuali dia sudah breakdown, valid breakdown. Saat ini dia belum breakdown, kalau dia masih mantul di area sini maka masih oke. Untuk resistnya karena dia masih downtrend maka teman-teman bisa menggunakan garis win sebagai support dan resist juga. Jadi kayak di sini ya, dia mantul lalu di sini dia kepentok oleh garis winnya. Maka garis win bisa dijadikan area target atau area resistnya yaitu di 2000. Untuk emas ini belum ada sinyal entry-nya, terakhir sudah exit di sebelah sini, exitnya juga dalam kondisi profit. Di sini sinyal entry, di sini sinyal exit. Jadi exit dalam kondisi profit ya. Maka dari itu sebetulnya enak sekali kalau kita menggunakan trading system dari Wisdom Main Invest, tapi ingat harus secara disiplin. Kondisinya saat ini pixelnya merah-merah, tidak oke, dan momentumnya juga merah-merah. Jadi masih kurang oke juga. Dia berada di bawah garis win maka masih belum oke. Yang bagus adalah sebetulnya ketika dia mulai bertahan di atas garis win nih, seperti di saat ini ya. Supportnya kita bisa gunakan harga low kemarin yang dia mantul di sebelah sini yaitu 1110, dan untuk resistnya kita gunakan resist terdekat yaitu garis win ya. Garis winnya saat ini ada di 1250. Jadi mudah-mudahan ini kalau masih bertahan di atas 110 dia testing di area 1250. Tapi karena ini indikatornya masih nggak ada yang bagus semua, jadi saran saya sih hanya untuk fast trading ya. Kalau teman-teman memang ada yang sempat entry di saham emas ini. Karena khawatirnya dia hanya akan naik dan kepentok di garis win lalu melanjutkan penurunannya kembali. Kecuali dia bisa breakout dari garis win dan bertahan di atas garis win ya, seperti di sini, maka itu jadinya oke banget. Untuk JTM ini juga belum ada sinyal entry-nya. Terakhir dia exit di sini, entry-nya di sini. Jadi exit juga dalam kondisi yang profit. Pixelnya saat ini masih merah-merah, tidak oke, dan momentumnya sedang menurun ke bawah. Ini mudah-mudahan sih dia tertahan di support sini ya. Ini BJTM. Jadi di sebelah sini ada support yaitu support 800. Mudah-mudahan dia bertahan di sini. Kalau dia berhasil mantul maka masih ada potensi dia bisa sideway. Jadi sideway-nya menjadi area seperti ini. Mudah-mudahan dia kalau mantul dia bisa testing lagi resist 910-nya. Tapi kalau dia sampai breakdown dari 800 atau closingnya ya di bawah 800, jadi konfirmasi breakdown itu adalah saat closing. Kalau dia closingnya di bawah 800 maka artinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Untuk CTRA memang hari ini saham-saham properti itu lagi manggung lagi ya. CTRA ini hari ini muncul sinyal entry atau segitiga, tapi pixelnya hanya satu hijau, jadi sifatnya spekulatif. Momentumnya dia ada tapi kecil ya. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 1130. Resistnya kita gunakan resist terdekat yaitu di sebelah sini. Ini area angka psikologisnya adalah 1250 ya. Mudah-mudahan dia mencapai area sana atau bahkan bisa testing kembali harga high yang kemarin yaitu di 1355. Jadi mudah-mudahan dia bisa mencapai ke arah sana. Tapi seandainya kalau dia tertahan di 1260 1270 ya. Kalau dia tertahan di resist yang sini maka sebaiknya teman-teman take profit dulu. Barangkali dia akan sideway dulu di area sini.
seperti ini. Jadi kalau dia masih sideways ya kita harus gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Kecuali dia mampu bertahan, dia closingnya di atas ini. Nah, closing di atas ini maka ada potensi dia bisa testing 13.55-nya ya. Jadi teman-teman bagi yang sudah profit bisa pasang trailing stop aja. Kebalikannya, kalau misalnya si CTRA ini sampai breakdown atau jebol dari 1130, maka potensinya dia akan ke support selanjutnya, yaitu di 1085. Kalau breakdown lagi dari 1085 maka jadinya tidak oke lagi ya. Untuk INDF ini cukup menarik karena kemarin memang sempat nih dia punya indikator ini membaik. Membaiknya bagaimana? Ini saya kasih lihat. Ini INDF. Ciri-ciri membaiknya adalah ketika ini mulai menanjak begini ya. Jadi tren dari momentum itu sendiri kita harus bisa cek nih. Jadi saat momentumnya dia makin memendek secara tren, maka itu oke banget. Walaupun memang ini sebetulnya momentumnya sih masih berupa titik pink ya, jadi potensinya hanya sideways. Jangan lupa untuk strateginya saat sideways adalah buy on support dan sell on strength, karena khawatirnya dia tidak mampu membuat new high nih. Ini INDF. Jadi tadi pixelnya juga hijau-hijau oke ya sebetulnya, hanya tinggal dia kurang momentumnya aja. Sinyal entry-nya sih hari ini muncul segitiga, tapi kalau misalnya dia masih sideways maka segitiga hijau dan merahnya bisa kita abaikan aja ya. Kita gunakan strateginya seperti biasa, yaitu buy on support dan sell on strength. Supportnya saat ini kalau dia sideways maka kita bisa tarik area sideways-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang baru mau entry, ini sudah mendekati area resist ya. Resist selanjutnya kalau dia berhasil breakout dari sini, maka ini ada resist di 6.700. Kalau yang ini sekitar area 6.500 nih. Jadi untuk teman-teman yang punya INDF, kalau seandainya dia tidak mampu menembus 6.500-nya, maka teman-teman boleh mempertimbangkan untuk take profit dulu sebagian. Tapi kalau dia berhasil breakout, maka berpotensi untuk testing 6.700-nya ini. Bagi yang baru mau entry, maka bisa spekulatif buy, tapi sebenarnya spekulatifnya di area support ya. Saran saya sih minimal di support garis win. Ini garis win ada di area 6150 atau di area sini, yaitu di 6.000-nya. Di sini juga sebetulnya ada support yaitu 6.300, tapi terlalu deket ya sebetulnya. Kalau dia sampai breakdown dari 6.000 maka jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit kalau seandainya dia breakdown dari 6.000. Jadi saham yang ada di cover itu adalah saham ABA ya. Ini saya mau tunjukkan bahwa statusnya ini sudah hold dengan profit 100%, luar biasa ya, bisa sampai 3 digit. Jadi kalau teman-teman yang disiplin dan mengerti cara menggunakan screener maupun menggunakan chart dari Wisdom Invest secara benar, bukanlah suatu hal yang mustahil kalau teman-teman bisa mendapatkan profit sampai 3 digit. Cuma ya tergantung rezeki masing-masing juga ya. Karena untuk spotting saham-saham yang seperti ini memang kadang-kadang agak sulit. Kadang-kadang kalau memang bukan rezeki kita nggak kelihatan ya, walaupun dia ada di depan mata. Jadi untuk ABA ini saat dia muncul sinyal entry-nya yaitu di sebelah sini, jadi baru 3 hari lalu sebetulnya dia muncul sinyal entry-nya. Saat dia muncul sinyal entry, dia candlenya candle bullish, volumenya juga di atas rata-rata ya, dan ada momentumnya yang semakin menanjak nih berwarna biru-biru. Ini 3 candle berarti 3 bar sebelum ya, tuh ini sudah semakin meninggi dia. Lalu hari ini dia arah, pixelnya juga hijau-hijau dan ini liquid juga, jadi total transaksinya 66 miliar. Saat 3 hari yang lalu pun ini volume transaksi sudah mulai meningkat ya. Ini ABA, ini ABA. Jadi volume transaksinya juga sudah mulai meningkat. Ini rata-rata, yang warna orange itu adalah rata-rata volume transaksi. Jadi rata-rata transaksinya juga meningkat, volumenya mulai meningkat.
dia ada sinyal entry-nya dan pixelnya hijau-hijau, juga momentumnya ada, artinya semua kondisinya valid ya. Untuk kondisi yang valid, dan ini juga dia breakout dari sini dan dia juga breakout dari resist yang sebelah sini ya, maka sebetulnya ini sangat menarik untuk menjadi pilihan kita. Nah, kalau kita sendirian dan kita screening sendirian, mungkin agak sulit ya kita menemukan saham-saham yang menarik seperti ini. Itu sebabnya kita perlu sebuah komunitas. Jadi di grup member itu teman-teman bisa saling sharing. Bisa ditanyakan ke teman-teman yang lainnya, kira-kira ini menarik gak? Jadi dengan saling sharing ini kita bisa spotting saham-saham yang menarik dan bagus seperti ini. Sebetulnya saham ini adalah saham termasuk gorengan sih ya, dia second dan third liner. Jadi sebelumnya memang volumenya tuh nyaris tidak ada dan gerakannya juga nggak bagus. Jadi sebetulnya saham ini memang agak high risk sih, ini saham high risk ya. Tapi selama semua sinyalnya valid dan bagus dan dia juga liquid, total transaksinya bagus, maka ini bisa dilirik sebetulnya. Dan karena dia high risk, maka harus hati-hati ya. Untuk teman-teman yang sudah profit, jangan lupa pasang trailing stopnya. Komposisi kita masih sama analisanya, jadi dari kemarin-kemarin belum ada perubahan, dia pixelnya masih merah-merah dan momentumnya masih berupa titik pink, jadi masih akan sideway nih, kita akan diaduk-aduk ya. Sideway-nya yaitu dengan areanya masih sama juga, yaitu di sebelah sini kan ada gap nih, jadi di area 6151, 6150 sampai 6151 lah, di area situ. Dan resistnya di area sini, jadi potensinya dia akan naik turun dulu ya, seperti kangguru. Kalau misalnya sampai dia breakdown dari 6151, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk mempersiapkan cash lebih banyak dulu. Strateginya masih sama karena dia sideway, artinya kita buy on support dan sell on strength atau sell on resist. Jadi sementara kita cuan kabur dulu ya. Ini adalah siklus sektoralnya, jadi seperti yang kemarin saya katakan bahwa sektor mining mulai menarik ya. Ini siklus yang daily, nanti akan saya kasih lihat dua, yaitu daily dan hourly biar teman-teman lihatnya lebih detail. Kalau di daily ini kita bisa lihat carinya yang bagus ya, yaitu di zona 2, zona 3 dan zona 4. Ini zona 2, zona 3 dan zona 4. Kita cari yang di area sana. Dan kita cari yang kepalanya menghadap ke kanan dan ke atas, yaitu ini miscellaneous industry, consumer, ini basic industry. Memang dia tidak menghadap ke kanan, tapi agak menarik ya, lumayan karena kepalanya sudah mulai ke atas. Mining juga bisa kita lirik karena dia ada di zona 2, jadi berpotensi untuk reversal. Sesuai dengan video saya kemarin, jadi hari ini udah ada loh mining yang naik, yaitu saham DOIT hari ini 8%, jadi lumayan ya. Kita bisa padukan, kita bisa kombinasikan ya siklus sektoral ini dengan screener yang kita sering pakai. Karena dia masih sideway, maka kita bisa gunakan stock GCD atau kita gunakan WinPix D-nya, WinPix D, dan kita gunakan kombinasi dengan sektoral ini ya. Kita cari kira-kira saham apa sih yang ada di sektor-sektor ini dan menarik. Dan tetap ya kita harus cari area untuk entry-nya berada di area-area support. Jadi jangan kejar harga atas. Ini juga nih sebetulnya properti dan agri nih kepalanya naik nih. Cuma karena ketutup jadi nggak begitu kelihatan. Nah ini ada sektor agri dan sektor propertinya. LQ45-nya ini kepalanya lagi naik gitu. Batang-batang ininya juga masih kurang ini ya, semakin jarak badannya itu semakin lebar itu semakin bagus. Kalau yang ini adalah chart hourly-nya, jadi lebih detail lagi, lebih update ya, terkini. Ini bisa dilihat miningnya sektornya sudah masuk ke zona 3. Untuk consumer dia sudah mulai kepalanya naik lagi. Miscellaneous industry sih dia kepalanya masih turun ke bawah. Sektor finance ini agak menarik nih, jadi ada potensi sektor finance-nya bisa kembali naik lagi ya. Mudah-mudahan nanti hari Jumat
sektor-sektor yang akan manggung adalah si finance dan mining, juga consumer dan miscellaneous industry. Infrastrukturnya ini masih menghadap ke bawah, jadi masih agak kurang nih di sini ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sektor-sektor ini bukan berarti nanti seluruh saham yang ada di sektor itu akan naik. Jadi bukan berarti karena mining lagi bagus artinya semua saham yang ada di sektor mining akan naik ya, itu belum tentu. Jadi kita harus kombinasikan juga dengan screener lainnya. Lalu cek kembali di saham tersebut, kita tetap ya strateginya entry-nya di area support. Kira-kira sekian analisa dari saya, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga ya. Jangan lupa selalu disiplin dengan trading plan-nya, buy on support, dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.